Saya Faisal dengan NIM H0524034. Saya Najwa Mukhair dengan NIM H052426. Saya Sahara dengan NIM H052411. Kami dari kelas PGSDA Angkatan 2024 Universitas Sulawesi Barat. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh Ibu Dr. Evi Segarawati Apri, SPD, MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena Dialah yang telah membawa kita kenikmatan atau kesehatan sehingga kita masih bisa mempresentasikan hasil observasi kita kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Faisal dengan NIM A0524034. Di sini saya sebagai moderator. Sebelumnya, teman-teman, seperti yang kita ketahui, kurikulum merupakan komponen penting pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman bagi guru dan peserta didik. Untuk itu, kurikulum Merdeka hadir sebagai solusi atas kebutuhan pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Untuk penjelasan lebih lanjut, saya serahkan ke materi pertama untuk mempresentasikan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, dalam buku Pengembangan Kurikulum Rekayasa Pedagogik dalam Pembelajaran mengatakan bahwa evolusi kurikulum di Indonesia itu dimulai dari kurikulum 1947 sampai dengan kurikulum 2013 atau yang sering kita kenal sebagai K13. Dalam buku ini juga terdapat 3 landasan dalam pengembangan suatu kurikulum, yaitu landasan filosofis, landasan psikologis, dan juga landasan sosiologis. Berdasarkan hasil wawancara kami di SD 35 Impres Panggalo, ditemukan bahwa kurikulum Merdeka di sana telah diterapkan selama kurang lebih 2-3 tahun terakhir menyesuaikan dengan kebijakan pemerintah. Hal ini menunjukkan bahwa adanya landasan sosiologis karena mengikuti kebutuhan sosial dan juga mengikuti kebijakan pemerintah. Sekolah tersebut juga menekankan bahwa kurikulum Merdeka ini harus membuat siswa menjadi lebih aktif dan juga berani tampil di depan kelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa adanya landasan sosiologis karena memperhatikan perkembangan mental siswa. Guru di sekolah tersebut juga menyesuaikan capaian pembelajarannya dengan kondisi di lingkungan sekolah, sehingga ini kembali menegaskan landasan sosiologis dan juga psikologis. Secara keseluruhan, kurikulum Merdeka di sekolah ini telah mengikuti arah perubahan kurikulum yang lebih fleksibel, kontekstual, dan juga membentuk karakter siswa melalui profil pelajar Pancasila. Baik, itulah tadi dari penjelasan pemateri pertama. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri kedua. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan tentang implementasi kurikulum di SD 3 Impres Panggalo. Pertama, di sekolah tersebut kurikulum Merdeka sudah diterapkan 2-3 tahun. Pelaksananya berfokus pada penyusunan capaian pembelajaran, alur tujuan pembelajaran, dan modul ajar. Kedua, pada awal penerapan, guru memang sempat mengalami kesulitan dalam memahami dan menyusun CP, ATP, dan modul ajar. Namun hal itu bisa diatasi karena guru di sana saling membantu dalam pembuatan dan saling bertanya. Selain itu, sudah ada salah satu guru yang mengikuti pelatihan, yaitu mata pelajaran muatan lokal bahasa Mandar. Ketiga, dukungan kepala sekolah sangat luar biasa. Beliau selalu mendorong guru untuk terus berinovasi, misalnya dengan menggunakan media video dan gambar supaya pembelajarannya lebih menarik dan mudah dipahami. Itu saja, saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi penjelasan dari pemateri kedua. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri ketiga. Baik, terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Langsung saja, prinsip penerapan kurikulum Merdeka menekankan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dengan pendekatan yang fleksibel, partisipatif, dan kolaboratif. Di SD 35 Impres Panggalo, penerapan kurikulum ini mendorong siswa untuk lebih aktif, berani tampil di depan, serta mampu mengemukakan
rapat dengan percaya diri. Setiap kegiatan belajar dirancang agar siswa terlibat langsung, berpikir kritis, dan bekerja sama dalam menyelesaikan berbagai proyek. Melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5, nilai-nilai kolaboratif, gotong royong, dan kreativitas. Dengan semangat ini diharapkan siswa menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, dan siap berkontribusi bagi bangsa di era modern. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi dari penjelasan pemateri ketiga. Selanjutnya saya akan serahkan ke pemateri keempat. Terima kasih atas kesempatan diberikan oleh moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan dan capaian pembelajaran. Tujuan utama kurikulum Merdeka adalah membentuk peserta didik yang berkarakter dan kompeten. Kurikulum ini menekankan penguatan nilai moral dan kepribadian, bukan hanya pengetahuan. Capaian pembelajaran menjadi padang guru dalam merancang proses belajar sesuai kebutuhan siswa. Keberhasilan terlihat dari keaktifan, kemampuan berkomunikasi, dan karakter yang mencerminkan profil pelajar Pancasila. Melalui kurikulum Merdeka, siswa diharapkan tumbuh menjadi pribadi yang beriman, mandiri, kreatif, dan berjiwa Pancasila. Saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah penerapan kurikulum Merdeka di SD 35 Impres Panggalo berhasil menggabungkan teori dan praktik. Guru, kepala sekolah, dan siswa dari sekolah tersebut menunjukkan kolaborasi dalam proses belajar. Kurikulum ini membentuk peserta didik yang aktif, kreatif, dan berkarakter sesuai profil pelajar Pancasila. Itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.